Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Singapura menawarkan bantuan pesawat waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Bantuan ditawarkan karena negeri tersebut juga terdampak kabut asap dari Indonesia. Ditawari bantuan, pemerintah masih menolak. Alasannya masalah tahunan ini akan diselesaikan sendiri. Untuk mengantisipasi bencana yang sama di masa mendatang, pemerintah akan menerapkan pajak polusi atau Polluters Pay Tax pada perusahaan dan perorangan yang melakukan pembakaran. Perhitungan denda pajak polusi ini didasarkan pada besaran lahan yang dirusak. Dalam jangka panjang, Indonesia akan membuat konservasi lahan gambut. Aturan ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi membakar hutan untuk membuka lahan bercocok tanam. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan terjadi di setiap musim kemarau. Dalam 17 tahun terakhir, masyarakat harus menerima dampaknya setiap hal ini terjadi. Awal pekan ini, titik panas di Sumatera dan Kalimantan masih berjumlah lebih dari 600. Dan kita akan beralih selanjutnya masih berkaitan dengan situasi di Palangkaraya. Betul sekali, kita akan bergabung dengan Bertin Akbarisa di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Data terakhir menyebutkan masih ada sekitar 13 titik api di sana. Dan bagaimana situasi di sana pagi ini, Bertin? Iya, Shanas. Ya, Sanas, meski kondisi di pagi hari ini di Kota Palangkaraya asap sudah lebih tipis daripada hari kemarin, tapi dari Indeks Standar Pencemaran Udara menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai di atas 1000 mikrogram per meter kubik, yang artinya masih dalam kondisi berbahaya. Dan selain itu, tadi pagi terdapat juga aktivitas warga yang berbelanja di pasar Jalan Jawa di Kota Palangkaraya yang intensitasnya sudah mulai menurun daripada hari-hari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kabut asap yang turut mempengaruhi kegiatan pasar dan kegiatan jual beli di pasar. Banyak juga pedagang yang mengeluhkan tentang menurunnya pendapatan mereka lantaran kabut asap ini menyebabkan berkurangnya intensitas dari pengunjung yang datang ke pasar untuk berbelanja. Seperti pedagang daging, sayur, dan juga biji-bijian tadi menyebutkan omset mereka berkurang sekitar 50%, yang biasanya mencapai 2 juta. Sekitar 2 juta hingga hari ini hanya sekitar setengahnya atau sekitar 800.000 dan hampir 1 jutaan. Dan selain itu banyak warga di pasar tadi dan juga di beberapa wilayah di sini masih tidak menggunakan masker, padahal kondisi dari partikel debunya mencapai lebih dari 600 mikrogram per meter kubik, yang artinya sangat berbahaya dan tidak sehat. Untuk itu inilah yang menjadi penyebab meningkatnya banyaknya pasien ISPA di rumah sakit dan di Kota Palangkaraya sendiri. Dari data 5 hari hari Jumat lalu dinyatakan sebagai kota dengan kejadian luar biasa karena peningkatan ISPA yang cukup drastis, sekitar 957 pasien dari awal September. Shanas. Baik, Bertin melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Itulah tadi update dari Kalimantan Tengah, di mana memang pasien ISPA dikatakan meningkat dan hingga saat ini aktivitas warga juga menurun akibat kabut asap yang masih mengganggu warga. Ya, betul sekali. Nah juga teman-teman, kalau misalnya memang masyarakat ingin mengetahui begitu ya, kira-kira di mana sih titik-titik api di Indonesia itu yang masih menyala, kita bisa memantau langsung sebetulnya sebagai masyarakat di fires.globalforestwatch.org. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang sudah saya pilih di sini adalah NASA Active Fires. Jadi ini merupakan gambar yang memang ditangkap oleh NASA for the past 24 hours. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya kita mau melihat api yang masih menyala di 24 jam terakhir, bisa kita lihat ada beberapa pulau di Indonesia. Memang di daerah Kalimantan, terutama di bagian selatan ini masih ada konsentrasi dari titik-titik api. Nah ini cara membaca yang memang diajarkan oleh World Resources Institute. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di beberapa pulau yang lain, di Merauke juga sebetulnya ada konsentrasi yang menarik di sini, yaitu di Papua. Tapi kita memang sejauh ini belum tahu ada apa atau apa yang menyebabkan kebakaran yang ada di sana begitu. Di fires.globalforestwatch.org.